Selamat siang pemirsa, selama 10 menit ke depan akan bersama kelompok 3 yang akan berbicara mengenai konsentrasi industri, yaitu SCP, Struktur, Conduct, and Performance. Studi kasus yang kita ambil yaitu PT Boyang Industrial Purbalingga. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai konsentrasi industri. Konsentrasi industri ini merupakan sebagian besar dikuasai oleh sedikit perusahaan, sehingga mereka memiliki kendali yang kuat untuk menentukan harga, strategi, maupun arah persaingan. Semakin tinggi tingkat konsentrasi, maka struktur pasar akan cenderung berbentuk oligopoli maupun monopoli. Istilah ini membatasi bahwa setiap struktur, baik persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, maupun monopoli, mempunyai derajat konsentrasi yang berbeda-beda sesuai jumlah dan kekuatan pemain di dalamnya. Pengukurannya dilakukan dengan beberapa metode, antara lain menghitung andil perusahaan terhadap output atau penjualan, serta menggunakan indeks konsentrasi seperti HHI, Gini, Lerner, atau Bain. Tingkat konsentrasi tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain nasib baik, efisiensi teknis, kebijakan pemerintah, serta kebutuhan bisnis yang memaksa suatu perusahaan mengambil keputusan tertentu. Selain itu, konsentrasi industri erat kaitannya dengan hambatan masuk, yaitu barrier to entry. Hambatan ini bisa berupa tentang kebutuhan modal besar, regulasi ketat, hingga praktik anti persaingan yang dimana membuat pemain baru itu sulit masuk ke dalam pasar. Dampaknya yaitu perusahaan lama semakin dominan dan kompetisi semakin berkurang. Dari sisi positif, konsentrasi dapat menciptakan efisiensi, stabilitas, serta kemampuan perusahaan besar untuk bertahan dalam gejolak ekonomi. Namun, di sisi lain, tingginya konsentrasi berpotensi mengurangi inovasi, meningkatkan harga, dan membatasi ruang gerak usaha kecil maupun pendatang baru. Dengan kata lain, konsentrasi industri memiliki peran penting dalam menentukan keseimbangan antara efisiensi pasar, tingkat persaingan, serta peluang pertumbuhan ekonomi di masa depan. Konsep SCP atau Struktur Conduct Performance merupakan pendekatan yang menjelaskan bagaimana struktur pasar, perilaku perusahaan, dan kinerja industri yang saling berkaitan. Struktur menunjukkan kondisi dasar pasar, seperti jumlah dan ukuran perusahaan, distribusi pangsa pasar, diferensiasi produk, serta tinggi rendahnya hambatan masuk. Semakin besar hambatan masuk, maka semakin tinggi pula konsentrasi pasar, sehingga cenderung membentuk monopoli, oligopoli, atau persaingan monopolistik. Struktur ini sangat penting karena menjadi fondasi yang mempengaruhi bagaimana perusahaan bersaing. Perilaku atau conduct menggambarkan strategi yang ditempuh perusahaan dalam merebut dan mempertahankan pasar, mulai dari cara menentukan harga, melakukan promosi dan iklan, berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, hingga membentuk kolusi atau kartel untuk memperkuat posisi. Perilaku ini merupakan respon perusahaan terhadap kondisi struktur yang ada. Terakhir, kinerja atau performance mencerminkan hasil nyata dari interaksi struktur dan perilaku yang bisa terlihat dari efisiensi perusahaan, pertumbuhan pasar, inovasi, keuntungan, hingga kesejahteraan tenaga kerja. Dengan kata lain, struktur pasar menentukan ruang gerak dan strategi perusahaan. Lalu, strategi tersebut akan berpengaruh pada kinerja industri. Model SCP ini membantu memahami bahwa semakin terkonsentrasi struktur pasar, semakin besar pula kemungkinan perusahaan memiliki kekuatan pasar yang di satu sisi bisa mendorong efisiensi, tetapi di sisi lain berpotensi juga menekankan inovasi dan persaingan. Studi kasus PT Boyang Industrial. PT Boyang Industrial adalah perusahaan asing asal Korea Selatan yang memproduksi rambut palsu dan bulu mata palsu. Lokasinya di Purbalingga, Jawa Tengah. Pasarnya luas bukan hanya di Indonesia, tapi juga internasional, seperti Amerika Serikat dan Jerman. Struktur industri ini cukup terkonsentrasi karena PT Boyang adalah pemain utama di sektor rambut palsu di wilayah ini. Jumlah tenaga kerja cukup besar, sekitar 6.300 orang, dengan sebagian besar adalah perempuan. Struktur pasar di sini bisa disebut dominasi oleh satu perusahaan besar dengan beberapa pesaing kecil. Dari sisi kinerja industri ini, mampu menyerap ribuan tenaga kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan nilai ekspor daerah. Keuntungan perusahaan besar relatif stabil karena didukung permintaan pasar yang tinggi, sedangkan UMKM plasma mendapat manfaat dari aliran pesanan. Meskipun masih memiliki keterbatasan dalam inovasi dan kemandirian usaha. Selanjutnya, perilaku atau conduct. Sebagai pemain utama, PT Boyang menggunakan strategi produk yang beragam.
menyediakan berbagai model dan warna rambut palsu supaya bisa memenuhi kebutuhan pasar yang luas. Perusahaan mulai beralih menggunakan teknologi mesin untuk produksi rambut sintetis. Ini menunjukkan adanya inovasi agar efisiensi produk meningkat, tapi tetap menjaga tenaga kerja manusia. Untuk pemasaran, PT Boyang sudah menembus pasar internasional. Artinya, strategi distribusi dan branding mereka sudah cukup matang. Dengan menggunakan teknologi dan memperluas pasar ekspor, perusahaan meningkatkan daya saing dan memperkuat posisi pasar. Kinerja atau performance. Dari segi sosial ekonomi, PT Boyang memberikan kontribusi besar pada penyerapan tenaga kerja lokal, terutama perempuan yang membantu mengurangi pengangguran di Purbalingga. Secara bisnis, ekspor hingga puluhan ribu potong per tahun dan penjualan besar di pasar global menunjukkan kinerja yang baik dan stabil. Perusahaan juga berhasil menjaga kelangsungan bisnis dan terus berkembang meskipun menghadapi persaingan dan tantangan pasar internasional. PT Boyang Industrial Purbalingga adalah contoh industri dengan struktur pasar yang terkonsentrasi, perilaku adaptif pada teknologi dan pasar global, serta kinerja yang kuat baik secara ekonomi dan sosial. Ini membuktikan bagaimana sebuah perusahaan besar mampu mempengaruhi industri dan komunitas lokal lewat strategi yang jelas dan fokus pada inovasi produk serta ekspansi pasar. Dari sisi kinerja, industri ini mampu menyerap ribuan tenaga kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan nilai ekspor daerah. Keuntungan perusahaan besar relatif stabil karena didukung permintaan pasar yang tinggi. Sedangkan UMKM plasma mendapat manfaat dari aliran pesanan meskipun masih memiliki keterbatasan dan dalam inovasi dan kemandirian usaha. Dengan demikian, penerapan model SCP ini menunjukkan bahwa struktur pasar yang terkonsentrasi membentuk perilaku perusahaan besar dalam mengatur strategi pasar, dan pada akhirnya berdampak pada kinerja industri secara keseluruhan baik dari sisi pertumbuhan maupun tantangan bagi pemain kecil. Saya Malina Zaki Sabrina dengan NIM 2341102011147 pamit undur diri. Saya Elsa Yuliana dengan NIM 2341102011161 pamit undur diri. Saya Naswa Fakira Ahmad dengan NIM 2341102011176 pamit undur diri. Saya Neng Putri dengan NIM 2341102011177 pamit undur diri.